Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kehadiran dan waktunya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang isu aktual dalam mewujudkan smart government. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, sharing dan caring ya. Nah, untuk sebelumnya kita perkenalan dulu untuk kelompok kita. Di sini saya Sahidin, nomor NDA 9 sebagai moderator, dan juga di sini buat perkenalan yang lainnya silakan langsung saja ya. Dari siapa dulu yang mau perkenalan? Nama saya Vina Rambiani. Saya iya, apoteker ahli pertama di Ciawi. Ya, terima kasih. Baik, Selanjutnya. nama saya Geskania Belanisa Putri, kerjanya di Inspektorat Kabupaten Bogor. Oh iya, baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, saya Anissa Rahmawati, bekerja di Puskesmas Pabuaran Indah sebagai perawat. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya. Baiklah, saya Khairunisa. Saya bekerja di Puskesmas Cilebut sebagai dokter ahli pertama. Saya tugas di Puskesmas Babakan Madang di Kabupaten Bogor sebagai perawat. Oke, lanjut kita ke pembahasan ya untuk mempersingkat waktu tentang smart government itu sendiri. Siapa yang mau menjelaskan? Saya tunjuk aja ya. Mungkin Mbak Vina coba yang tadi duluan perkenalan. Boleh, Silakan Mbak Vina. Ya, mangga. Jadi, menurut saya, smart governance itu merupakan salah satu elemen pembangunan smart city ya, atau kota cerdas. Di mana smart governance itu sendiri merupakan tata kelola pemerintahan cerdas untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan revolusi digital, maka pengembangan sistem yang smart merupakan suatu keharusan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Selain itu, smart governance juga penting karena merupakan salah satu perwujudan RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk penguatan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia nasional. Kabupaten Bogor sendiri sudah berkomitmen untuk menjadikan Bogor sebagai salah satu smart city di Indonesia. Terbukti dengan adanya Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang Master Plan Smart City yang dikeluarkan oleh Bupati Bogor. Untuk mendukung pencapaian RPJMN tersebut, Kabupaten Bogor sebagai salah satu pemerintah daerah berupaya mencanangkan Smart City yang dimulai dari penggunaan aplikasi online pada berbagai program di masing-masing instansi daerah. Salah satunya adalah aplikasi Si Cantik. Aplikasi Si Cantik ini merupakan aplikasi presensi online untuk seluruh pegawai negeri sipil di wilayah pemerintah Kabupaten Bogor. Seperti itu. Oh, luar biasa ya, Mbak Vina ya, sudah sangat menguasai nih tentang smart government sendiri ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, tadi kan di sini tentang salah satu aplikasi atau perkembangan teknologi digital ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, boleh saya, Kang. Oh, mangga Dok. Mangga Dok. Jadi saya di sini mungkin menambahkan dari segi aplikasi Si Cantiknya ya, menambahkan dari Tevina. Jadi dari penggunaan aplikasi Si Cantik ini, mungkin teman-teman juga sudah menggunakan semuanya untuk presensi online dalam jam masuk maupun jam pulang kegiatan kerja sehari-hari gitu ya. Nah, jadi dari aplikasi Si Cantik ini awal mulanya itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kerja pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, selain itu, dengan adanya efektivitas dan efisiensi ini, diharapkan dapat menghemat waktu dan juga biaya, mungkin dari segi penggunaan media dengan menggunakan kertas misalnya, atau dengan menggunakan aplikasi alat untuk fingerprint misalnya seperti itu. Dan juga dari segi waktu mungkin dari setiap pegawai bisa langsung menggunakan ketika datang ke tempat kerja tanpa harus menunggu teman-teman. Nah, selain itu dari aplikasi Si Cantik ini di mana setiap pimpinan instansinya atau SKPD dari Dinas Pemerintah Kabupaten Bogor itu bisa melihat langsung kinerja dari pegawai di instansinya masing-masing. Nah, bisa memonitor istilahnya apakah semua pegawainya sudah masuk tepat waktu, apa ada yang terlambat, atau
apakah jam pulangnya itu ada yang cepat. Nah, kira-kira seperti itulah Kang untuk aplikasi si cantik ini. Oh baik, nah, ya. Oke, coba fitur-fitur apa sih sebenarnya yang kita diskusikan nih biar semua kita paham dalam penggunaan nanti ketika bekerja lebih mahir gitu ya. Dijelaskan deh dengan dari siapa ya? Boleh Kang, Dari Oh iya, Teh Anissa boleh silakan. Ada kalau apa? dari fitur si cantik sendiri ya, yang utamanya kan Mm-mm. untuk presensi ya, Oh presensi betul betul. pegawai, jadi untuk ASN. Nah, ini presensinya ini memang sangat dibutuhkan ya untuk kinerja ASN. Jadi presensinya itu hanya bisa dilakukan di tempat kerja instansinya atau lingkungannya sekitarnya. Jadi tidak bisa jauh-jauh gitu presensinya. Jadi ASN ini tidak bisa melakukan presensi di luar radius wilayah kerjanya, sekitar 200 meter kalau nggak salah. Jadi di situ di aplikasi itu nanti ditentukan ya jam masuknya kapan, jam pulangnya kapan. Jadi nanti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan untuk absennya. Kemudian ada peer review juga, peer review 360 istilahnya. Jadi itu kita bisa menilai kinerja dari rekan-rekan kita yang ada di instansi. Jadi di situ ada indikator-indikator yang bisa kita nilai dari rekan kerja kita. Nah, nantinya itu juga untuk jadi evaluasi dari bagian BPSDM-nya ya, BKPSDM-nya gitu. Ya, Kang Adin nambahin. Kalau dari fitur si cantik ini yang menguntungkan buat aku tuh pengisian LHKP ya. LHKP itu jadi kita bisa isi di websitenya si cantik, aplikasi si cantik. Isi LHKP itu jadi kita dari Senin sampai Jumat. Waktunya itu kan LHKP itu kan kayak laporan harian kegiatan gitu ya setiap hari. Itu ngisinya kegiatan kita dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore tuh ngapain aja gitu. Cuman emang kalau mau ngisi LHKP itu kita harus absen, wajib absen. Jadi kalau sampai lupa absen berarti nggak bisa isi LHKP. Dan kalau nggak isi LHKP itu potongannya gede ya kalau menurut aku. Karena itu potongannya tergantung dari besarnya TPP. Itu ada di Perbub Bogor itu ada hitung-hitungannya. Kalau nggak salah tuh kalau satu hari tuh kena potongannya bisa kayak 5%, 2 hari tuh bisa 10% gitu. Jadi jangan lupa buat isi absen dan isi LHKP. Kayak gitu. Boleh kan saya ada di si cantik juga ada fitur pengisian SKP ya. Mungkin teman-teman semua udah tahu SKP itu kan sasaran kinerja pegawai yang merupakan rencana kerja, target yang akan dicapai oleh seorang ASN dalam kurun waktu penilaian tertentu ya. SKP itu bersifat nyata dan dapat diukur. Juga SKP itu merupakan salah satu alat atau sarana untuk penilaian prestasi kerja ASN. Jadi kalau di si cantik sendiri pengisian SKP itu dalam kurun waktu 1 tahun sekali biasanya ya. Untuk rincian kegiatannya biasanya disesuaikan dengan Permenpan RB masing-masing, entah itu jabatan fungsional ataupun jabatan struktural. Seperti itu. Biasanya SKP juga digugakan untuk kenaikan pangkat kan ya? Fitur lain mungkin ya. Ya, fitur lain. Fitur lain yang mungkin bisa kita temukan di aplikasi si cantik, salah satunya itu seperti pengajuan dinas luar ya, sama pengajuan cuti. Nah, di sini untungnya dengan sudah adanya aplikasi si cantik ini, jadi pegawai tidak perlu harus menghadap gitu ke atasan kan ya untuk memberikan pengajuannya, bisa langsung melalui aplikasi dan atasan bisa langsung menerima atau meng-ACC gitu perizinannya. Di menu itu kan kalau nggak salah ada menu buat itu ya, apa namanya, laporan bulanan tuh kalau yang saya suka di buka-buka tuh laporan bulanan untuk cuma melihat absensi kita selama sebulan tuh apakah kita ada yang nggak absennya, nanti muncul nilai negatifnya tuh nggak absen pagi atau nggak absen siang itu kelihatan. Kelebihannya atau kekurangan dulu kelebihannya dulu deh dari siapa dulu kelebihan dari aplikasi si cantik ini yang mau komentari. Boleh Dok, Bangga Dok. Ya. Jadi sepengalaman saya sih ya dalam menggunakan aplikasi si cantik ini cukup dengan HP masing-masing itu udah bisa langsung absen gitu kan tanpa perlu harus menunggu teman yang mungkin lagi ngisi absen juga. Jadi karena memang ini sistemnya by aplikasi ya yang bisa diakses oleh siapapun dan terintegrasi, ini juga jadi salah satu fungsi untuk mendisiplinkan ASN juga gitu loh. Jadi supaya dia tidak bisa curang dalam artian absennya itu tetap
di tempat kerjanya dan pulang juga sesuai waktu yang ditentukan. Tidak bisa pulang tidak bisa pulang saat jam kerja gitu. Sama ini juga transparan ya, karena semua staf itu tahu gitu memonitor. Atasan juga bisa memonitor kehadiran staf itu, siapa yang terlambat, siapa yang pulang duluan gitu. Atasan juga bisa memonitor kinerja staf dari bukti LHKP yang diupload gitu. Jadi nanti bukti kegiatan yang kita upload itu harus dengan persetujuan dari atasan. Setuju ya sama Teh Anissa, sama Dok Nisa. Kalau menurut aku ini aplikasi ini juga memudahkan kita karena semua kegiatan kita tuh terintegrasi dalam satu aplikasi itu aja gitu. Jadi buat kita mau cuti, mau DL, semua tuh mudah di satu aplikasi itu aja. Ada kekurangannya sebenarnya. Ini mungkin harus perbanyak server atau apa ya, karena sering error gitu. Kemarin aku kan harusnya kan DL ya, tapi di aplikasinya itu absennya absen kantor, absen biasa. Sekarang LHKP tuh harus lewat website, nggak bisa lewat aplikasi. Padahal kalau lewat aplikasi kan lebih gampang, nggak usah buka-buka website. Setelah sering diupgrade, mungkin dimasukkan juga nanti ke depan. Tadi kekurangannya kan untuk pengisian LHKP saat ini kan dilakukannya di Si Cantik Super Apps ya, jadi harus buka website dulu gitu. Jadi kedepannya sih diharapkan pengisian tersebut bisa via aplikasi Si Cantik gitu. Dari penambahan servernya agar lebih kuat, karena sebenarnya kan ini banyak mengakses kan ya, mungkin ada puluhan ribu pegawai PNS yang mengakses ini. Nah, jadi perlu penguatan dari servernya. Dari teknologi ini kita hubungkan dengan unsur Smart ASN. Menurut aku, aplikasi Si Cantik ini tuh mengadaptasi nilai Smart ASN dari segi teknologi informasi ya, karena aplikasi Si Cantik ini sudah mengadaptasi kemajuan teknologi. Jadi ini tuh memudahkan kita dan mempersiapkan diri kita untuk nanti ke depannya menghadapi tantangan dunia yang lebih era global, era digitalisasi yang lebih ekstrim lagi ya nanti untuk ke depannya. Memang ini tujuannya adalah untuk menertibkan pegawai PNS ya atau pegawai ASN, maka segala hal tentang presensi, kemudian bukti kegiatan itu kan harus diupload ya di aplikasi ini. Jadi ASN ini bekerja dengan sebaik-baiknya gitu Kang, karena kan nanti akan dievaluasi dari aplikasi ini kan, baik oleh atasan maupun oleh dinas gitu. Jadi ini akan menimbulkan kinerja yang profesional untuk para ASN. Menurut saya ini salah satu nilai Smart ASN juga sih, nilai profesional ini. Profesional itu kan kita bekerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi gitu. Dimana di aplikasi Si Cantik ini ada pengisian LHKP. Jadi apapun yang kita kerjakan terdatabase gitu di Si Cantik dan kedepannya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Kang. Paling nambahin sedikit aja, Kang ya. Ya, silakan. Tentang di sini dalam penggunaan aplikasi Si Cantik kan juga termasuk ke dalam entrepreneurship ya, mengambil peluang, di mana kan sekarang memang era digitalisasi, berarti kita juga sekalian mengambil peluang untuk mempermudah kinerja dari pegawai yang ada di Kabupaten Bogor gitu. Nah, kan begitu ada kesempatan, ya langsung kita ambil sekalian untuk memudahkan kinerja dari pegawai-pegawai yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi saya itu sih Kang sedikit ya. Cukup segitu saja teman-teman ya. Alhamdulillah nih kita diskusi hari ini lancar, juga insya Allah semuanya mengena dan dapat dipahami, dan juga teknologi tadi yang belum kita tahu tentang aplikasi cantik lebih kita paham ya di dalamnya ada apa saja gitu ya. Mungkin cukup ya teman ya. Ya Kang. Ya Kang. Kalau sudah cukup saya tutup saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator mohon dimaafkan apabila ada kurang-kurang dan kesalahan kata. Saya tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabar. Juara. Mantap. Kabupaten Pancakarsa. Oke, itu saja. Dadah. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.